Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Anak-anakku sekalian, dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 26 yang selalu saya banggakan. Di hari ini, mari sama-sama kita memperingati tentang Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah hari kelahiran Nabi besar kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tepat di hari Maulid Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita belajar memperingati pada junjungan kita Nabi Muhammad dengan sebuah kisah. Kisah ini sangat populer karena banyak para ulama, para kiai, para ustadz yang telah menceritakan kisah ini. Apa itu kisahnya? Kisahnya berawal ketika subuh hari. Ketika subuh hari, Nabi kita Nabi Muhammad SAW merasa meriang, merasa dingin badannya. Dengan seketika Nabi Muhammad memanggil putri tercintanya, Fatimah Zahra. Ketika dipanggil, Fatimah Zahra ini disuruh melaporkan kepada Ali untuk menginformasikan bahwasanya pada subuh hari ini Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk melaksanakan sholat subuh menjadi imam. Lantas Ali ini diutus untuk pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Ali ke rumah Abu Bakar, Abu Bakar pun menolak. Jawaban Abu Bakar, saya tidak mau menjadi imam sholat subuh maupun sholat yang lain selama Rasulullah SAW itu masih ada. Mendengar jawaban seperti itu, Ali pun balik lagi lapor ke Rasul bahwasanya Abu Bakar tidak mau jadi imam. Akhirnya Rasulullah pun bergegas ke masjid untuk menjadi imam. Kala Rasulullah SAW menjadi imam, melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah memandangi seluruh para sahabatnya, dari kanan sampai kiri, dari depan sampai belakang, menghadap semua umat-umatnya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, seraya membacakan surah Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir. Ketika sambil melihat sahabatnya dari kanan, kiri, depan, belakang, membaca surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahad. Sahabat-sahabat yang tahu ayat tersebut, paham maksud dari ayat tersebut, menangis. Sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, begitu dekatnya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, menangis. Sahabat Ali, di mana ponakan sekaligus sahabat Nabi, menangis. Umar bin Khattab pun menangis, dan banyak dari para sahabat yang mengerti maksud dari ayat tersebut menangis. Kenapa beliau bacakan surah itu? Karena para sahabat yang mengerti, yang paham, itu adalah hari terakhir Nabi Muhammad SAW. Kita artikan satu-satu. Dari ayat tersebut Rasulullah membacakan surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad. Innama
Qul innama ana basyarum. Hanya saja aku ini adalah seorang manusia biasa. Basyar, artinya manusia yang berkulit. Rasulullah makan, sahabat pun makan. Orang-orang tidur, Rasulullah juga tidur. Artinya Rasulullah sama seperti kita. Basyarun, manusia yang punya kulit, yang punya rasa. Bedanya apa? Yuha ilayya. Yang membedakan kita terhadap Rasul adalah yuha. Rasulullah diberi wahyu, kita tidak diberi wahyu. Itu saja bedanya. Jadi bedanya kita sama Nabi itu sedikit. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Bedanya sedikit, ya. Kita lanjutin. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Karena diutus sebagai seorang Rasul dan diberi wahyu, Rasulullah berpesan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dari wahyu tersebut memerintahkan untuk apa? Kita ini untuk menyembah Tuhan yang satu. Apa itu Tuhan satu? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyembah Allah, fal ya'mal amalan sholihah, maka berbuatlah baik. Kalau kita ibadahnya sudah bagus, benar-benar bagus, maka lakukanlah amal yang sholih. Itu yang pertama pesan Rasul kepada umat-umatnya. Aku diwahyukan untuk kalian, diutus kalian. Yang pertama untuk menyampaikan apa? Ketuhanan. Ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, tapi apa? Fal ya'mal amalan sholihah. Pesan yang pertama, berbuatlah amal yang baik. Yang kedua, yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jadi anak-anak sekalian, di hari Maulid ini kita sama-sama belajar dari kisah tersebut. Bagaimana Nabi kita berpesan untuk kita di hari terakhirnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus berbuat baik, selalu berbuat baik. Baik kepada siapapun, baik dalam segala apapun. Dan yang terakhir, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Maka dari itu anak-anak, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.